hari Minggu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adik-adik remaja yang terkasih. Mari kita sebelum memulai firman Tuhan kali ini, kita berdoa. Yuk semuanya sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Minggu Raya ini. Kami boleh untuk kembali merenungkan firman Tuhan melalui daring sehingga kami untuk boleh terus dibangun iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pagi ini renungannya berjudul Ku Rindu Firman-Mu. Nah, saudara-saudara pasti pernah dengar lagu Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Ya, firman Tuhan Yesus adalah heran dan berkuasa. Dan kita akan mendengar bacaan kali ini di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat yang pertama sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur, keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, dari bacaan tadi kita belajar tentang benih dan tanah. Benih adalah orang yang menaburkan firman Tuhan, sedangkan tanah adalah firman tentang kerajaan surga. Kita sudah membaca dan kita sudah memahami apa makna di dalam firman itu, sudah sangat jelas. Tetapi kali ini kita akan kembali belajar untuk diteguhkan apa makna dan apa respon dari setiap kita terhadap firman Tuhan yang ditaburkan.
Firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan adalah mereka yang mau mendengar, tetapi tidak mengerti firman Tuhan. Lalu datang si jahat, siapa itu? Iblis, merampas firman itu supaya setiap orang tidak percaya dan tidak diselamatkan. Tertulis di dalam Lukas 8 ayat 18. Kemudian yang kedua, tanah berbatu. Hati orang yang mau mendengar firman, menerima, tetapi tidak tahan terhadap pencobaan. Kemudian yang ketiga, jatuh di tengah semak duri. Nah, mendengar firman Tuhan, tapi terbuai juga oleh kekhawatiran duniawi, tipu muslihat kekayaan, dan juga kenikmatan hidup. Siapa yang tidak tergoda dengan semua itu? Ya, kita pasti tergoda. Tetapi ingat, dengan firman Tuhan, maka kita akan tetap teguh. Kemudian yang keempat adalah tanah yang baik. Hati orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti dan menyambut. Mengerti dan menyambut ini artinya adalah menyimpan di dalam hati dan berbuah. Nah, adik-adik, rekan-rekan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan coba melihat firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 1 Petrus 5 ayat 8-9 juga berkata, sadarlah dan jaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita tetap bertahan di dalam iman. Kita jangan terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Ya, dari tadi juga selain itu ada kenikmatan, kekhawatiran dunia. Itu kita pasti jalani, kita pasti rasakan. Tetapi kita mau tetap teguh di dalam firman. Kita akan belajar sedikit tentang berbuah dan tidak berbuah. Berbuah mereka yang menjadi murid Kristus. Dan yang tidak berbuah adalah mereka yang mengejar keinginan dunia. Nah, adik-adik, selama ini mari kita refleksi. Ayo kita bertobat. Kita kembali kepada firman Tuhan. Allah Bapa, dialah pokok anggur kita. Kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa. Ya, itu kita akui, kita manusia berdosa. Kadang-kadang kita terlena terhadap kenikmatan duniawi. Tetapi saat ini, yuk kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita. Nah, kehidupan Kristiani adalah mereka yang menunjukkan perubahan hidup. Itulah berbuah. Dan Tuhan merindukan supaya kita menjadi orang-orang Kristen, remaja Kristen yang berpusat kepada Kristus. Adik-adik bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22-25. Di sana ada buah-buah roh. Salah satunya adalah penguasaan diri. Nah, Mbak Santi, saya, dan juga adik-adik, saudara-saudara, mari belajar menguasai diri. Mari kita tetap teguh di dalam iman kita. Tanah yang baik adalah mereka yang mendengar dan mengerti. Di dalam Lukas 8 ayat 15, mengerti adalah setelah mendengar firman dan menyimpan firman itu di dalam hati sehingga mengeluarkan buah dan akan menimbulkan ketekunan. Nah, disitulah ketekunan. Nah, percaya bahwa kita semua bisa melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi, kesimpulannya ada 3 perbedaan kategori respon terhadap firman Tuhan dan 1 kategori yang sangat baik, yaitu di tanah yang baik. Seperti ini, kategori pertama, respon terhadap firman Tuhan adalah hati yang keras. Kita bandingkan dengan tanah yang subur. Dia memiliki hati yang sangat baik. Kategori kedua, benih firman Tuhan jatuh di tanah yang berbatu. Kategori ini adalah mereka yang tidak memiliki daya tahan iman, segera jatuh di dalam pencobaan. Saat mereka terjadi penindasan di sekitarnya. Lalu apa yang terjadi dengan tanah yang subur? Benih yang jatuh di hati yang baik adalah mereka yang memiliki ketekunan, tidak mudah menyerah, pantang menyerah, tetap teguhkan imanmu. Sedangkan yang ketiga, ya, jatuh di semak duri. Nah, ini firman Tuhan dihimpit dengan segala macam kekhawatiran, egois. Ini menempati peringkat yang tertinggi, yang menghimpit firman itu. Nah, itu yang tidak boleh.
Tetapi kita lihat di tanah yang subur, benih jatuh di tanah yang subur, yaitu firman Tuhan yang disimpan di dalam hati. Harusnya ini yang menduduki posisi yang tertinggi sehingga menghasilkan banyak buah. Nah, itulah kesimpulannya. Mari firman Tuhan disampaikan dan ditaburkan kepada semua orang. Tetapi lihat hasilnya. Tergantung kepada kualitas hati masing-masing orang, termasuk saya dan saudara-saudara. Bagaimana kualitas hati saudara saat saudara menerima firman Tuhan? Kita akan tutup dengan bacaan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita, saya dan saudara hidup di dalamnya. Pekerjaan baik adalah mengerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan karunia-karunia yang sudah Allah berikan kepada setiap kita. Sudah siap untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Tuhan? Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Karena adik-adik semua, saudara-saudara semua adalah generasi penerus untuk setiap tiang-tiang gereja, apalagi gereja kita. Jadi tetap semangat, jangan mudah menyerah, tetap tekun di dalam iman, rajin berdoa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami ketika kami mendengar firman Tuhan, supaya firman itu jatuh di tanah yang subur. Demikian pula hati kami rindu tanah kami, hati kami digemburkan oleh Tuhan, supaya firman itu, benih itu boleh tumbuh semakin dalam dan kami boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang, khususnya bagi rekan-rekan pelayanan kami, bagi saudara-saudara kami di gereja, dan pada umumnya di tengah masyarakat di mana kami akan tinggal. Terima kasih Tuhan, berkatilah sepanjang minggu ini di dalam kami boleh menjalani kehidupan kami, untuk kami tetap teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah